نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kemudian pembahasan terakhir kita sebelum kita menuju tanya jawab, bagaimana menyayangi diri kita, yaitu yang terakhir, yaitu berjihad melawan diri kita sendiri. Karena diri kita ini, Pak, kalau kita biarkan kita ikuti maunya, selalu menyuruhnya kepada yang tidak baik. Oleh karena itu Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkannya kepada apa? Keburukan. Jiwa kita ini lebih banyak senangnya kepada leha-leha. Jiwa kita ini senangnya maunya senang-senang, gak mau capek. Iya. Apalagi di zaman sekarang fasilitas untuk memanjakan diri itu hebat banget. Sehingga akhirnya menyebabkan kita ini lebih banyak ya enaknya atau bersantainya daripada bersungguh-sungguhnya. Padahal kata para ulama apa? Ya, la yatlubul ilma la yatlubul ilma birahatil jasad atau kama qala. Ilmu itu tidak bisa dicari dengan sebatas bersantai-santai diri. Tidak bisa. Maka kita harus berjuang, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Najjar dari hadits Abu Dzar dan Syekh Al-Albani beliau bersabda apa? Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya orang yang menjihadi dirinya untuk mentaati siapa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Berjihad melawan diri penting sekali. Sebab kalau kita tidak berjihad, kita akan terus terseret, ya, di dalam apa kelalaian dan kelalaian. Iya. Siapa sih di antara kita yang tidak cinta dunia? Siapa di antara antum semua yang tidak suka syahwat? Wanita, harta, tahta, anak-anak, semua kita. Dan jiwa itu lebih condong kepada itu semuanya. Dan kalau kita biarkan jiwa itu terus-menerus condong kepada hal itu bahaya untuk diri kita. Maka dari itulah disinilah kita perlu memahami tentang hakikat sayang. Kapan dikatakan seseorang itu sayang? Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ketika yang mendefinisikan tentang hakikat sayang, rahmat, beliau berkata wa isalul khair lil marhum wa in kana fihi masyaqqah, ya, yaitu berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada yang disayangi walaupun harus dengan menyusahkan, walaupun di situ ada kesusahan. Ya, kita sayang. Kalau sayang kepada hambanya, maka Allah larang dan Allah perintah. Dengan adanya perintah, dengan larangan, disitulah terlihat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Iya. Rasulullah pun sangat sayang kepada umatnya, maka Rasulullah membimbing umatnya kepada jalan kebenaran dan melarang umatnya untuk mengikuti jalan-jalan keburukan. Dan itu tidak mungkin bisa kita realisasikan kecuali dengan berjihad melawan diri kita sendiri, Bang. Ya. Makanya orang semakin capek, dia akan semakin bisa menikmati hasilnya. Antum saja untuk mendapatkan uang, capek badan antum, banting tulang. Istilahnya orang Indonesia banting tulang, ya, bukan tulangnya dibanting-banting. Capek badan antum. Bahkan antum bisa jadi sedih, tertawa, menangis untuk mencari harta. Kalau harta dunia ternyata sesuatu yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita mencari sesuatu yang mulia, harusnya lebih dari itu lagi. Karena mencari kehidupan akhirat itu adalah merupakan tempat perlombaan setiap orang yang berjiwa besar, setiap orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Maka dari itu ya akhwat Islam azan ya Allah,
Yang terakhir ini adalah merupakan kunci semuanya. Dimana kalau kita mampu menjihadi diri kita, kita akan sukses dan kita berarti menyayangi diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak berhasil menjihadi diri kita sendiri, kita akan binasa dan kita akan terseret di dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Oleh karena Rasul bersabda, "Kullun nasi yabdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia sedang pergi untuk apa? Menjual dirinya. Apakah dia akan memerdekakan dirinya dari hawa nafsu, dari api neraka, ataukah ia akan menjerumuskan dirinya dalam api neraka? Maka setiap kita cobalah tanya kepada diri kita, sayangkah kita kepada diri kita? Bila Anda sayang, selamatkan diri kita dari api neraka. Maka Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Itulah hakikat kasih sayang. Iya. Makanya antum suatu ketika antum malas, kok mau berbuat kebaikan malas. Nah, disitulah tempatnya berjihad. Jihadi terus. Jangan Anda katakan, Ustaz, saya lemah di depan hawa nafsu saya. Saya lemah, Ustaz, di hadapan syahwat saya. Jangan. Anda tahu, kita semua tahu bahwasannya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang sifat penduduk api neraka, Rasulullah khamsun min ahlin nar, ada 5 orang yang termasuk penduduk api neraka. Yang pertama kali Rasulullah sebutkan siapa? Ad-dha'if alladzi la zukralah, orang yang lemah, yang tak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya. Makanya kita jangan berkata, saya lemah Ustaz, saya tak punya kekuatan. Jangan. Allah memberikan kekuatan kepada setiap hamba. Kita harus kuat, kita harus berjuang, berjihad melawan diri. Dan jihad melawan diri itu asal segala macam jihad. Ya. Bagaimana cara jihad melawan diri? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah Kitabul Jihad dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan bahwa jihad ada 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri kita sendiri. Caranya bagaimana kata beliau? Itu dengan bita'allumil ilmi wal amali bih, mempelajari ilmu dan mengamalkan. Coba antum atur waktu antum untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita kalau bisa berusaha setiap harinya kita ada ilmu yang bertambah. Iya. Rasulullah SAW saja setiap salat subuh berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Setiap subuh. Ya, di mana ini mengisyaratkan kata Syekh Abdul Razak bahwa hendaknya setiap harinya kita berusaha dapat yang 3 ini. Setiap hari kita tambah ilmunya, setiap hari kita dapat cari rizkinya. Ya, yang ketiga, setiap harinya kita beramal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa saya amalkan dalam kehidupan saya dan pada antum juga semuanya. Karena sekali lagi menyayangi diri kita itu sangat penting ya. Ya, Allah dan Rasulnya sudah sangat sayang kepada kita. Kurang apa sih? Ya, segala macam kenikmatan Allah telah berikan kepada kita. Tinggal kita sendiri yang menyayangi diri kita sendiri. Allahu a'lam. Kita buka tanya jawab. Bagaimana menurut antum tentang fenomena jasad utuh yang dijadikan dalil oleh beberapa saudara kita sebagai kebenaran? Maksudnya apa sih jasad utuh? Ya ngerti saya. Sudah lama dikubur puluhan tahun tapi jasadnya masih utuh. Apakah itu merupakan tanda kebaikan? Insya Allah tanda kebaikan. Terlebih para nabi, orang-orang saleh dahulu pernah kota Madinah kebanjiran. Setelah 40 tahun Umar bin Khattab meninggal dunia, sampai kebanjiran, akhirnya apa? Sampai kuburannya Umar bin Khattab erosi dan kelihatan kakinya Umar.
masih segar, sudah 40 tahun lamanya, tidak dimakan oleh apapun juga. Itu akibat kesolehan dan ketakwaan. Ya, bisa jadi. Tapi juga ada yang dimumi, Pak, dikasih apa macam-macam alat sehingga akhirnya dia tidak dimakan apa-apa. Bisa jadi seperti itu juga ada. Ya, kita lihat bagaimana keadaan orangnya. Memang kalau kebanyakan yang diberikan oleh Allah jasadnya utuh itu rata-rata orang saleh, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia akibat kesolehan dia. Iya. Nah, kita tidak tahu bagaimana hidupnya. Kalau ada orang misal dianggap ini wali keramat dan nyari keramat ke kuburannya, kemudian kok ternyata tubuhnya masih ini, mungkin dulu waktu hidupnya dia memang mentauhidkan Allah, dia memang orang saleh, tapi kemudian orang-orang setelahnya yang mengagungkannya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah yang Maha tahu ya tentang semua itu. Ustaz, Roja TV katanya Sururi, Wahabi dan sebagainya, gimana ya? Emang Sururi itu apa sih, Pak? Wahabi itu apa sih, Pak? Pahami aja dulu. Iya, ada yang nanya ke saya begitu. Ustaz, saya dengar katanya ya antum Sururi, kata dia. Anak baik bertanya, Sururi itu apa? Nggak tahu. Dan gini aja deh, kamu tanya ke ustaz kamu, Sururi itu tandanya apa saja, dan sebab kamu lihat ada nggak tanda itu pada saya. Saya tidak mau mengklaim diri saya, cukuplah Anda sebagai ya penghukum, selesai. Ngapain kita ya ini? Kalau jelas-jelas yang kita sampaikan sebagai sebuah kebenaran, ya, karena tuduhan itu mudah, orang semua bisa nuduh, Pak. Anda bisa nuduh, saya bisa nuduh. Semua bisa apa? Bisa nuduh. Dia menuduh kita Sururi, bisa saja kita katakan ente hizbi. Bisa nggak? Bisa, mudah kok. Cuma menuduh kok. Iya. Menuduh tuh mudah, Pak. Makanya hati-hati ya, Islam azan ya Allah. Semua yang ada di zaman sekarang dari tuduhan-tuduhan, jangan mudah langsung telan mentah-mentah. Ini zaman fitnah loh, Mas. Orang bisa saja, Pak, bawa-bawa bikin pertanyaan ke seorang syekh, ditanyakan ke syekh ini, lalu syekh pun menjawab. Akhirnya apa? Hasilnya begini, jawaban syekh itu dibawa ke Indonesia. Nih ada fatwa syekh, padahal syekhnya nggak tahu nama tentang akhirat sebenarnya. Akhirnya orang awam menganggap, oh ini ada fatwa ulamanya dan yang lainnya. La ilaha illallah. Ya. Tuduhan itu berat, Pak, ya. Kalau orang menuduh ternyata salah, maka tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh, kata Rasulullah. Hati-hati, ya. Masalah tuduhan itu hati-hati. Ya. Ada saya waktu ngisi kajian di Roja TV, ada seorang wanita telepon, Ustaz, saya kenal Roja TV ini dari Habib. Kok bisa begitu, Bu? Kata saya. Kata dia, saya waktu itu ngaji sama Pak Habib. Nah, selama pengajian tuh dia ngejelek-jelekin Radio Roja terus. Jadi saya penasaran, pengen dengerin kayak gimana sih? Saya dengerin apa yang salah ya? Akhirnya sampai sekarang dia malah senang Radio Roja. Alhamdulillah, Bu, kata saya, kan iklan gratis. Iya. Ulah hatta ustaz mereka yang menuduh Roja Sururi pecah belah. Di Jakarta itu sebagian mereka membela, sebagian tetap menuduh. Tapi tetap aja tuduhannya isapan jempol, tidak bisa dibuktikan. Sebutkan satu saja tuduhan dari mereka, tidak bisa dibuktikan. Buktinya mana? Iya. Apakah ada dalil dari hadis bahwa wanita harus pakai warna hitam? Tidak boleh pakai warna lain? Boleh. Karena adanya riwayat-riwayat menunjukkan, ya, diantaranya hadis yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razzaq, bahwasanya Rasulullah pernah diberikan jubah wanita yang berwarna hitam, namun
ada garis-garis kuning. Dan satu riwayat bahwa ada seorang wanita yang dia ditalak oleh istrinya, kemudian dinikahi oleh sahabat yang lain. Kemudian si wanita ini ternyata merasa kurang puas dengan sahabat itu, lalu ia minta cerai ke Rasulullah. Disebutkan dalam hadis itu dia memakai penutup kepala berwarna hijau. Iya, hadisnya sahih. Maka dari itu kalau dia pakai warna hijau silakan, selama warna bukan warni yang mencolok, nggak boleh kalau warna-warni mencolok. Namun demikian yang paling utama hitam. Kenapa? Karena kebanyakan riwayat begitu. Di antaranya dalam hadis kisah tentang kisah Aisyah dituduh itu kan, ya, dimana Sofwan bin Mu'attal itu ketika ketinggalan, beliau mengatakan fara'aitu sawad, aku pun melihat hitam-hitam, ya. Artinya Aisyah radhiyallahu anha pakai baju hitam. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang disebutkan bahwa para wanita Ansar keluar rumahnya ka'anna ala ru'usihinna al-girban, seakan-akan di atas kepala-kepala mereka ada burung-burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Maka kalau pakai warna hitam bagus. Tapi kalau warna selain hitam silakan, mau hijau, mau ungu, asal jangan yang mencolok, ya, yang membuat para laki-laki senang melihatnya. Makanya para wanita ya, kalau pakai baju itu jangan ukurannya, wah ini bikin tambah saya cantik nggak ya? Jangan. Sebab kalau itu ukurannya berarti itu ukuran syahwat. Beli pakaian itu ukurannya, nah wah ini sesuai syariat nggak ya? Nah itu, ya. Bagaimana dengan suami yang melarang istri pakai hijab syar'i, Ustaz? Bagaimana sikap kita? Katakan kepada suami, Mas, saya itu sangat cinta sama kamu, Mas. Tapi Allah dan Rasulnya bisa cintai, Mas. Allah memerintahkan saya untuk menutup aurat, Mas. Saya tetap akan mentaati Allah dan Rasulnya. Terserah Mas mau marahin kayak terserah. Ya, saya tetap mentaati Allah dan Rasulnya. Saya lebih takut kepada Allah, Mas, daripada kepada Mas. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada saya, apakah Mas bisa menjamin saya dari adab Allah? Ya, kalau Mas bisa menjamin saya dari adab Allah, saya bisa mentaati Mas. Tapi Mas sendiri tidak bisa menjamin diri kamu dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar, ya. Walaupun konsekuensinya bercerai, sabar, insyaallah digantikan dengan yang lebih baik. Iya, sabar insyaallah. Ustaz, ana mau menikah sama wanita yang belum memakai kerudung. Gimana Ustaz, minta sarannya? Bapak, kalau beli baju ngejahit sendiri belum tentu pas, Pak. Enakan beli yang udah jadi, tinggal pakai, selesai. Ya. Sekarang Bapak nikah wanita yang belum pakai kerudung dengan niat saya mau didik dia. Setelah nikah belum tentu Bapak berhasil mendidik dia. Tahu-tahu wanitanya malah apa? Ya, melawan sama Bapak, nggak mau. Dan itu banyak kejadian. Makanya kan Rasul bersabda apa? Fadfad bidzati din taribat yadah. Carilah wanita yang punya agama. Niscaya kamu akan beruntung. Jangan sebatas cantik, jangan. Kecantikan akan pudar. Yang terpenting kecantikan hati, kecantikan akhlak, kecantikan muamalah. Ya. Maka carilah ya wanita yang betul-betul pakai hijab. Alhamdulillah ya, wanita-wanita yang pakai jilbab banyak kok di mana-mana. Alhamdulillah. Yang sudah pakai kerudung alhamdulillah banyak, Pak. Ya, asal mau cari bismillah dapat insyaallah. Ustaz, bagaimana adab makannya Rasul? Adabnya makan Rasul itu secara ringkas saja. Yang pertama baca bismillah. Yang kedua pakai tangan kanan, kalau bisa 3 jari, kecuali kalau antum makan bubur nggak bisa 3 jari, sulit kayaknya. Ya. Kemudian jangan menyender,
Karena Rasulullah mengatakan inilah aku muttaqian, aku tidak mau makan dalam keadaan menyender. Ya. Kemudian setelah makan baca, jangan lupa doanya. Banyak doa-doa setelah makan itu. Kemudian disunahkan menjilati jari jemari dan piring. Ya. Rasulullah yalhaqaha aw liyutiqaha. Hendaklah ia menjilatnya atau dijilatkan sama temannya. Kalau antum mau dijilatkan teman silahkan. Dan itu Pak ya, sunnah menjilat jari dan piring itu hampir hilang. Ya, padahal sunnah kan apa piring pun kita jilat, tangannya kita jilat. Apalagi kalau antum ada di restoran mewah gitu tuh, mau jilat jari kayak ini. Enggak usah malu. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz, saya merasa kecanduan dengan suatu maksiat tertentu. Ini musibah kalau sudah kecanduan gitu ya. Namun saya sangat menyesali setelah melakukannya dan saya sering berikrar untuk taubat, namun berselang waktu kemudian saya jatuh kembali. Apa yang mesti saya lakukan? Yang mesti kita lakukan adalah berjihad melawan hawa nafsu. Ya. Makanya akan terlihat siapa yang betul-betul jantan dan siapa yang lemah di hadapan hawa nafsu itu. Kalau Anda memang termasuk orang-orang yang kuat, Anda akan kuat melawannya. Tapi memang kita terkadang sebaik-baiknya tupai akhirnya jatuh juga. Kalau sekali-kali nggak masalah, ini habis taubat balik lagi. Kita nggak bisa jamin matinya di atas apa itu. Gimana pas kalau dia berbuat maksiat mati, meninggal dunia, rugi benar. Makanya nanti berusaha dengan keras, berusaha untuk terus minta kepada Allah. Kemudian tinggalkan semua sebab-sebab yang bisa menyeret kepada itu semua. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong orang awalnya ikhlas, tapi setelah ditolong melihat kelakuan orangnya kurang baik, hati kita jadi tidak ikhlas. Bagaimana hukumnya jika kita kemudian berusaha untuk diikhlaskan kembali? Apakah masih dapat pahalanya? Pak, kalau kita sudah menolong dia dengan penuh keikhlasan, kita sudah selesai dapat pahala. Setelah itu orangnya kok perilakunya kurang ajar sama saya jadi nggak ikhlas. Yang nggak ikhlas setelah itu bukan sudah beramal, sudah selesai, tidak ada pengaruhnya kata Syekh ini rahimahullah. Tidak ada pengaruhnya kalau seperti itu. Karena serasa sebel itu tidak identik dengan tidak ikhlas. Antum jangan kira tidak ikhlas itu karena hati antum kesel gitu, jadi saya nggak ikhlas. Bukan itu nggak ikhlas. Nggak ikhlas itu artinya mengharapkan wajah selain Allah. Kalau antum kesel, sebel, terpaksa, itu bukan nggak ikhlas namanya. Maka kalau seorang wanita misalnya mentaati suami sambil kesel, cemberut, sambil kesel dan cemberut, berarti nggak ikhlas. Justru disitulah pahalanya benar besar sekali. Kenapa kata para ulama suatu amal semakin berat di hati semakin besar pahalanya. Tapi orang Indonesia itu terkadang mendefinisikan ikhlas lucu. Ikhlas itu artinya sukarela. Kalau nggak sukarela berarti nggak ikhlas. Bukan itu ikhlas. Ikhlas itu artinya mengharapkan pahala Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Tidak ikhlas itu artinya tidak mengharapkan pahala Allah atau mengharapkan keridhaan selain Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama, menyayangi diri kita dibanding dengan orang tua dan lemah? Akhi. Kalau kita menyayangi orang lain, bukan berarti kita tidak sayang sama diri kita. Justru menyayangi orang yang sudah tua, apalagi orang tua kita, itu min mujibatil iman, termasuk kewajiban-kewajiban iman yang apabila kita tinggalkan menyebabkan iman kita tidak sempurna. Maka dari itu, kalau antum bahkan tidak menyayangi orang tua antum yang lemah, berarti antum tidak sayang kepada diri antum. Kenapa? Karena antum sudah menjerumuskan ke dalam api
neraka. Iya. Masih ada? Sudah. Ustaz, tadi dikatakan utama menjaga roh. Lalu bagaimana kalau kita juga menjaga badan dengan pergi ke tempat kecantikan? Dari akhwat kayaknya ini. Kalau pergi ke tempat kecantikan tujuannya untuk mempercantik diri di hadapan suami nggak masalah. Termasuk karena itu termasuk menyenangkan hati suami. Tapi kalau pergi itu untuk dipertontonkan kecantikannya, masa cuma suami doang, rugi dong. Ya. Akhirnya dia memperlihatkan kecantikannya di mall, ya. Ini musibah buat dia. Karena dia sudah memperlihatkan kecantikannya bukan pada tempatnya. Bahkan dia sudah mencampakkan banyak laki-laki kepada syahwat dan fitnah. Maka dari itu ini musibah, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yudina. Ya. Janganlah para wanita itu memperlihatkan min zinatihinna, dari perhiasan-perhiasan mereka. Dilarang oleh Allah. Ya. Bagaimana agar terhindar dari riba sementara kita butuh ini? Sementara kita butuh mobil untuk usaha. Ya, memang terkadang kita sangat butuh mobil untuk usaha, tapi kita tidak punya uang, sehingga akhirnya mau tidak mau kita minjem ke mana? Ke bunga, ke riba, ke bank. Para ulama mengatakan bahwa sesuatu yang sifatnya haram secara dzatnya boleh kalau ada darurat. Dan darurat itu disebut darurat kalau itu bisa mengancam keselamatan nyawa atau harta atau badan atau akal, atau yang 5 tadi yang saya sebutkan. Nah, itu namanya darurat. Tapi kalau itu tidak darurat, tidak menjadikan kita binasa, maka tetap tidak boleh. Iya. Sabarlah, insyaallah mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik biidznillah. Iya. Memang zaman sekarang nih Pak, terkadang untuk lepas dari riba itu sulit sekali. Iya. Sulit sekali terkadang untuk lepas dari riba. Subhanallah. Ada riwayat yang meminum darah bekam Rasul. Apa itu sahih? Enggak sahih. Setahu saya itu tidak sahih. Ya. Seingat saya Ibnu Hajar mengatakan riwayatnya tidak sahih dalam Fathul Bari. Tapi saya rujuk lagi, mungkin ingatan saya berkhianat. Ya. Memang saya pernah menyebut dapatkan riwayat tentang sahabat yang meminum darah bekamnya Rasulullah. Tapi seingat saya Ibnu Hajar mengatakan itu tidak sahih. Iya, mungkin di antara antum ada yang ingat bisa mengingatkan saya. Bolehkah imam mengeraskan suara zikir setelah sholat dengan tujuan agar makmum yang kurang hafal ikut berzikir? Apakah ini termasuk perkara bid'ah atau terlarang? Terjadi khilaf para ulama, dan ini bukan bid'ah, Pak. Terjadi khilaf para ulama tentang zikir setelah sholat, apakah dikeraskan atau tidak. Mazhab jumhur, dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah, bahwa yang sunnah disirkan, dilirikkan. Ya, alasannya bahwasannya, dan ini mazhab Imam Syafi'i terutama, ya, yang paling membela ini Imam Syafi'i rahimahullah. Alasannya ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah. Sementara Imam Ahmad mengatakan yang disunnahkan itu dikeraskan. Iya. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim dan sahihnya. Kana raf'us saut bidzikri ba'da shalah ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
adalah mengangkat suara dengan zikir setelah sholat, itu ada di zaman Rasulullah SAW. Dan satu riwayat Abu Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan takbir. Ya. Namun Imam Syafi'i mengatakan bahwa itu adalah min babi ta'lim, sebatas untuk mengajarkan saja. Ya. Dan bab ta'lim, mengajarkan, itu terkadang bisa keluar dari aslinya. Seperti pernah Ibnu Abbas sholat jenazah dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihah, padahal yang sunnah tidak dikeraskan. Setelah selesai sholat ditanya, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas apa? Ta'lamu anna sunnah, agar kalian tahu bahwa ini termasuk yang dibaca. Iya, termasuk sunnah dibaca. Maka dari itu Bapak sekalian, ikhwat Islam azanillah, kata Ibnu Qayyim, ya, perkataan Ibnu Abbas adalah mengangkat suara di zaman Rasulullah dengan zikir setelah sholat, ada di zaman Rasulullah. Ya, kata Al-Qadhiyah, seakan di sini ada isyarat bahwa itu adanya di zaman Rasulullah saja, adapun di zaman sahabat tidak ada. Ya. Sehingga dari situlah Imam Syafi'i dan Jumhur mengatakan tetap yang sunnah itu tidak dikeraskan. Tapi Imam Ahmad mengatakan yang sunnah dikeraskan. Khilaf. Yang salah itu yang mengatakan bid'ah. Berarti masalah ijtihadiyah seperti ini tidak boleh kita saling membid'ahkan. Iya. Kenapa? Masing-masing punya hujah, masing-masing punya wijhatun nazar, ada dalilnya. Iya. Maka dari itu ya akhi, kita dalam hal ini untuk melihat kalau memang dia mengeraskannya karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya, dan itu pendapat Imam Ahmad, tidak masalah. Iya. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini. Ustaz, sekarang ini banyak sekali firqah-firqah di dalam Islam. Apa sih penyebabnya hingga terjadi firqah-firqah dalam Islam? Banyak, Pak, ya, penyebabnya itu. Penyebab yang paling utama kata para ulama karena ngikutin hawa nafsu. Ya. Penyebab yang kedua karena tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tidak mau, lebih mengandalkan pemahaman sendiri. Kalau sudah metodenya memahami dengan sendiri dan tidak mau mengikuti pemahaman salafus saleh, pasti sesat. Makanya Imam Al-Barbahari, ya, dalam kitab Syarh Sunnah, apa kata beliau? Wal asas alladzi tubna alaihi al-jamaah, asas yang dibangun di atasnya al-jamaah. Akum ashabu Rasulillah, mereka adalah para sahabat Rasulullah wa ahlus sunnah, dan mereka yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum, siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, kata beliau, faqad dhalla wa ibtada, pasti dia sesat dan berbuat bid'ah. Jaminan, memang benar, Pak. Semua firqah yang menyesatkan pasti akibat dari menyimpang dari metode para sahabat. Ya. Apa ada sahabat yang ikut-ikutan Syiah? Tidak ada. Bahkan Syiah mengkafirkan para sahabat. Apa ada para sahabat yang ikut-ikutan Khawarij, Murji'ah, Qadariyah? Tidak ada. Makanya pemahaman yang paling benar, kalau kita tidak mau berselisih, ikuti para sahabat Rasulullah SAW. Makanya itulah yang diberikan oleh Rasulullah di zaman perselisihan. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 1 masuk surga, 72 masuk neraka. Kemudian Rasulullah mengecualikan 1. Siapa wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan sahabatku di atasnya. Dalam hadis yang dikutip Tirmidzi dan Nasa'i, dan Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Ketika Rasulullah mengabarkan akan terjadinya perpecahan, apa kata Rasulullah? Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Apakah Rasulullah diam tanpa memberikan solusi? Tidak, Rasulullah memberikan solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Apakah sunnah Rasulullah doang? Tidak. Diteruskan Rasulullah, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Abdu 'alaiha, gigit dia dengan gigi geraham. Makanya ya akhi, ya, kata Hudzaifah bin Yaman apa? Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala tata'abbaduha.
setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat jangan kamu lakukan. Iya. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah bagaimana pembelaan beliau dan kewajiban beliau untuk mengikuti para sahabat, sampai beliau berkata wahum fawqana fi kulli ilmin wastinbatin wajtihadin wastidrakin. Ya, mereka para sahabat di atas kita. Kita ini siapa? Bukan antum, Imam Syafi'i. Ya. Mereka para sahabat di atas kita, Imam Syafi'i. Dalam setiap ilmu, ijtihad, istinbat, istidrak. Lalu beliau berkata, fa'ara'uhum dan Ahmad, pendapat mereka lebih terpuji buat kita. Wa aula lana indana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Imam Syafi'i, Masya Allah, pembelaannya beliau terhadap mazhab sahabat luar biasa. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm Al-Dhahiri, yang semua sepakat untuk mengikuti siapa? Para sahabat. Tapi di zaman sekarang masalahnya memahami Al-Quran dan hadis sendiri, tidak mengikuti metode para sahabat atau diikuti ulama mutaakhirin yang banyak penyimpangannya, sehingga akhirnya terjadilah perselisihan firqah dan yang lain. Makanya ya itu ya sebab utama munculnya perselisihan. Ya. Ustaz, mohon doakan agar bisa menikah di usia muda ini. Amin. Mudah-mudahan dipermudah. Ya. Bagaimana caranya menyatukan keakuran antara Arafah yang suka mencela? Ya akhi, orang yang suka mencela, sudahlah kita nggak perlu gubris. Rasulullah bukanlah orang yang suka mencela, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang suka menikam orang lain. Ya, yang ada tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, saling berwasiat tentang kebenaran, saling berikan nasihat dengan lemah lembut. Itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kemudian dengan mengatakan kata-kata yang keras, dengan keji dan yang lainnya, itu bukan gaya Al-Quran, itu bukan gaya Rasulullah SAW. Al-Quran saja masih memanggil orang Yahudi dengan panggilan yang lembut, tak? Allah memanggil orang Yahudi dengan panggilan apa? Dalam Al-Quran, ya Bani Israel, ya kan? Apa artinya? Hai anak-anak Israel. Siapa Israel? Yakub alaihissalatu wassalam. Ya, coba kalau antum dipanggil bapak antum seorang yang soleh dan seorang yang punya kedudukan, hai anaknya orang soleh, kira-kira antum tersanjung nggak? Tersanjung mas. Allah memanggil orang Yahudi begitu, hai anaknya Israel. Seakan Allah mengingatkan dulu bapak kamu soleh, seorang nabi. Ya, lembut bahasa Al-Quran itu. Nggak kayak kita, terkadang kita yang main tahdir, wah kenteng pasar, ya laknatullah alaih, Masya Allah. Bukan begitu ya akhi gaya Al-Quran, bukan begitu Rasulullah SAW. Kata Aisyah, Rasulullah SAW laisa bil ta'an wala la'an wala fahash wala badi. Ya, udah nggak perlu diikuti mas, gaya-gaya seperti itu bukan dari Rasul, bukan dari Islam. Ya. Bagaimana mengkompromikan antara menyelamatkan diri dari fitnah dengan meninggalkan kawan atau lingkungan yang rusak dengan kewajiban amar ma'ruf? Sudah saya sebutkan tadi. Dalam hal ini Pak melihat kemampuan di diri. Antum ingin berkawan dengan orang yang rusak. Masalahnya antum bisa nggak memberikan pengaruh? Mampu nggak menyeret dia kepada kebaikan? Kalau kita mampu, alhamdulillah. Kalau kita tidak mampu, jangan. Makanya lihat ya, para ulama berbeda pendapat ketika menyikapi sebuah yayasan yang kemudian di Indonesia diributkan. Ya sebut dengan Iltoros lah, dan Nakoeria lah dan yang lainnya. Sebagian ulama bertahun dengan mereka. Ya, untuk apa? Dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan, ijtihad. Sebagian mereka nggak mau sama sekali. Iya.
Ijtihadiyah masalah seperti itu. Jika ini masalahnya sama dengan menyikapi seorang yang kita ketahui pemikirannya sesat. Ada orang yang memang tidak mampu untuk mendakwahi, ya sudah. Ada orang yang mempunyai diberikan oleh kemampuan, kekuatan, hujah, sehingga orang ini bisa mendapatkan hidayah. Maka jangan disalahkan dong. Ini masalah yang sifatnya apa? Ijtihadiyah, ya akhi. Adapun kemudian memaksakan diri, akhi, ente kok berteman sama dia, itu orang sesat ahli bid'ah. Ya berarti ente temannya almarhum ala dini kholidi. Jangan-jangan ente sesat juga. Ya akhi, ya bisa jadi dia mendekati dia itu untuk supaya apa? Mau kembali kepada kebenaran. Barangkali dia lebih mampu dari anda untuk apa? Mendakwahkan kebenaran. Ya. Makanya lihat ya akal Islam azani Allah. Makanya kalau dakwah dengan sedikit-sedikit langsung kayak takdir, langsung kita cap, vonis, sesat dan yang lainnya, gak maslahat Pak zaman sekarang Pak. Ya. Manusia butuh kepada ta'liful qulub, butuh kepada kelembutan zaman sekarang. Ya, dan para ulama mengatakan pada asalnya dakwah itu harus dengan lembut. Jangankan itu kepada Fir'aun saja Allah berfirman, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, dia itu taghut. Faqula lahu qawlan layyinan. Ucapkan kepada Fir'aun itu ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mengingat atau takut. Makanya di sini akal Islam azani Allah. Ya, ketika kita sampaikan dakwah dengan cerdas, dengan indah, dengan kelembutan, manusia akan mudah menerimanya. Iya, alhamdulillah. Iya. Rumah ana dekat masjid yang imamnya tidak tumakninah, sementara di masjid itu belum ada imam tetapnya. Jadi orang-orang yang jadi imam di situ tidak ada yang tumakninah. Apakah ana bisa mencari masjid yang lebih utama? Antum aja yang jadi imam. Lo kan disebutkan nggak ada imam tetapnya. Mumpung nggak ada imam tetap, sebelum yang nggak tuman datang, antum ya duluan yang maju. Nggak masalah Pak. Untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Aduh nggak enak Ustaz. Jangan nggak ada enak kok, insya Allah. Iya. Selamatkan yang lainnya dari ketidaktumakninahan. Antum selamatkan. Karena ini masalahnya nggak ada imam tetap. Berarti semua orang berhak untuk maju kan? Ya udah selesai. Yang kedua antum sampaikan, Pak, setahu saya kan yang namanya sholat harus tumaknina loh Pak. Iya. Dan tumaknina itu rukun sholat. Bawakan dalilnya, bawakan perkataan ulamanya. Dengan lemah lembut sambil senyum, bukan dengan cemberut. Ya. Terkadang kita itu kelemahannya begitu Pak, datangnya udah cemberut duluan. Bapak tahu nggak? Bapak itu nggak sah sholatnya. Ya orang nggak bakal terima dulu Pak seperti itu. Bolehkah kita duduk di majlis ahli bid'ah yang membahas metode cara cepat menghafal Al-Quran? Karena yang mengadakan kok ikhwan sendiri ya. Kata para ulama, ya kalau memang sudah tidak ada lain Ahlus Sunnah untuk mengajarkan tajwid dan yang lainnya, kecuali ahli bid'ah, boleh darurat. Hanya sebatas tajwidnya saja, jangan diambil yang. Tapi kalau masih ada Ahlus Sunnah, jangan diambil dari mereka. Apalagi cuma cara cepat ngapalin Quran Pak. Kalau kayak gituan nggak perlu kita pelajari sebetulnya. Kenapa? Hatta disebutin cara cepat baca Quran. Kalau otaknya idiot ya tetap aja susah. Ya. Sebetulnya kecepatan atau tidaknya itu kemampuan, kesungguhan kita di dalam membaca apa? Al-Quran. Tinggal kita sebutkan aja metode mungkin yang terbaik begini. Ya. Alhamdulillah. Setiap orang terkadang orang semakin cerdas semakin paham bagaimana menghafal yang cepat. Iya. Maka dari itulah yang hafal Islam dahulu ya para ulama mana pernah belajar cara cepat menghafal kitab. Mereka memang sudah diberikan kekuatan hafalan. Imam Syekhul Islam Taimiyah membaca sekali baca langsung hafal. Ibnu Hajar 3 kali baca langsung hafal. Nah kalau kita
100 kali baca nggak hafal-hafal, ya sulit. Maka dari itu, ya kalau menurut saya ya, hal seperti ini bukan alasan yang bagus untuk memanggil ahli bid'ah. Karena masalah, kalau memang sudah tidak ada yang bisa mengajarkan yang sifatnya tajwid, bahasa Arab, di situ sudah tidak ada ahlussunnah kata para ulama yang memang bisa mengajarkan tajwid bahasa Arab kecuali dari kalangan ahli bid'ah. Maka ya mimbab darurat boleh, tapi sebatas yang itu saja. Itu pun catatannya sudah tidak ada lagi yang lain. Penuhi syarat-syaratnya ya, supaya kita tidak kemudian malah menipu kalangan awam jadinya. Seakan-akan ini termasuk ustadz yang ya sunnah padahal tidak sunnah. Ini penting juga. Atau yang kedua, barangkali kitanya yang nuduhnya ini yang perlu dipertanyakan. Mungkin menurut antum di ahli bid'ah, tapi menurut si ustadz ini belum dianggap ahli bid'ah. Sehingga pada waktu itu tanyalah dia ke ustadznya, ustadz setahu saya atau ikhafis setahu saya dia suka dia pelaku bid'ah, ahli bid'ah misalnya. Kenapa kok diundang? Nah mungkin ikhwan berikan, enggak, setahu saya dia bukan ahli bid'ah, dia gini. Mungkin terjadi ya salah. Yang namanya orang kan dalam komponis suka bisa terjadi beda kan? Beda hatta zaman ulama terdahulu saja, sebagian ulama ada memvonis fulan ahli bid'ah, yang ini enggak, mengatakan dia bukan ahli bid'ah. Itu sering kali terjadi, tapi sesama mereka tidak sering mentahdir. Bedanya kita zaman sekarang begitu. Pada zaman sekarang kalau kita memvonis di ahli bid'ah, teman kita mengatakan bukan ahli bid'ah, kita langsung vonis teman kita. Kamu kok enggak memvonis ahli bid'ah? Kamu ahli bid'ah. Nah, ulama dulu enggak. Ya, sering terjadi dalam memvonis seorang ya, seorang imam. Ya, saya lupa yang dituduh oleh para ulama bahwa dia itu seorang qadari. Yang kemudian ditepis oleh ulama lain yaitu Imam Ayyub As-Sikhtiyani bahwa dia bukan qadari. Masing-masing, karena masalah vonis itu bukan masalah yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis. Seseorang itu memvonis sesuai dengan bukti-bukti yang sampai kepada dirinya. Ya, kita harus lihat apakah bukti itu benar atau tidak. Kita lihat lagi dia melakukan kebid'ahan itu karena ketidaktahuan dia apa bagaimana, atau yang ada keadaan-keadaan tertentu. Makanya ini masalah vonis-memvonis di zaman sekarang itu berat, Pak. Banyak orang yang mudah memvonis, akhirnya mudah sekali menyesatkan manusia. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang udah banyak ibu-ibu yang mengenakan jilbab. Namun yang ana sayangkan, kegunaan jilbab itu hanya saat ketika di jalan saja. Begitu di rumah menyambut tamu atau pergi ke warung atau duduk-duduk di teras rumah nggak pakai jilbab. Tolong berikan nasihatnya Ustaz. Ya memang terkadang ya mungkin karena ketidaktahuan, dia kira jilbab itu pas mau keluar rumah doang. Mungkin diberikan nasihat. Nasihatnya yang pertama ya, bahwa jilbab itu wajib ketika terlihat oleh orang. Terlebih kalau kita keluar rumah banyak di sana, demikian pula kepada tamu yang bukan mahram. Yang kedua, makna jilbab itu juga banyak orang tidak paham. Di Indonesia, jilbab itu dipahami artinya kerudung. Padahal ayat kerudung itu bukan jilbab, tapi dalam surat Al-Mu'minun, wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna, hendaklah mereka mengulurkan kerudung-kerudung mereka ke dada-dada mereka. Itu dengan bi khumurihinna, jamak dari khimar, itu namanya kerudung. Ya. Adapun jilbab itu dalam surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jilbab dalam bahasa Arab itu artinya baju luar yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Ya. Makanya dalam satu riwayat ketika Rasulullah menyuruh para wanita-wanita haid dan wanita-wanita perawan untuk keluar menyaksikan sholat hari raya,
Apa kata Ummu Atiyah, ya Rasulullah, ihdana la takunu laha jilbab. Salah seorang dari kami tidak punya jilbab. Kata para ulama, artinya baju luar yang besar yang menutup seluruh tubuh, bukan berarti mereka tidak punya baju dalam. Kalau sekarang enggak, baju dalam buat dipakai di luar. Iya. Makanya wanita yang paling bagus itu pakai baju dalaman dulu, ya. Kemudian baru pakai baju luar, jubah yang besar yang menutup seluruh tubuh. Itulah yang sesuai. Ya, itu yang sesuai. Bolehkah menyimpan foto keluarga di dalam file komputer atau di HP yang tidak berniat memajangnya? Kalau saya berpendapat boleh. Kenapa? Karena itu tidak tampak. Dia hanya sebatas file-file saja, tak tampak di mana. Yang mengusir malaikat itu kalau dipajang, Pak. Tapi ini dalam file, tidak tampak, tidak terlihat. Dalam file yang elektronik seperti itu. Adapun tentang hukum fotonya terjadi khilaf para ulama. Ya, namun yang lebih hati-hati kata Syekh Utsaimin, lebih baik janganlah. Walaupun pendapat yang mengatakan boleh lebih sesuai dengan kaidah kata beliau. Yang jelas ya, kalau kita tinggalkan itu lebih baik. Apakah ada bid'ah hasanah dalam Islam, Ustaz? Saya mau tanya sama orang yang mengatakan bid'ah hasanah. Hasanah menurut siapa? Sulit sekali untuk memberikan apa? Jawaban. Hasanah menurut siapa? Hasan itu artinya apa? Baik menurut siapa? Kalau menurut Allah dan Rasulnya mana dalilnya? Kalau menurut saya, menurut Kiai bukan pembuat syariat. Yang membuat syariat hanyalah Allah. Yang menurut Anda baik belum tentu di sisi Allah baik. Ya. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka itu baik buat kamu, dan boleh jadi yang kamu suka itu tidak baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ya. Makanya apa? Ya. Kata-kata bid'ah hasanah ini pertama secara makna aneh. Yang kedua, batasannya pun tidak jelas. Ya. Memang Imam Syafi'i pernah mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madmumatun. Bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Lalu beliau memberikan definisi. Ya, adapun bid'ah yang terpuji wa ma wafaqa kitaban aw sunnatan wa atharan 'anis sahabat. Adapun yang terpuji yaitu yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan athar para sahabat. Wa amma al-madmumah, adapun yang tercela kata Imam Syafi'i, wa ma khalafa kitaban aw sunnatan aw atharan 'anis sahabat, yaitu yang bertabrakan, yang menyelisihi Al-Qur'an, sunnah dan athar para sahabat. Lihat definisinya Imam Syafi'i, lalu lihat prakteknya Imam Syafi'i. Berapa banyak di zaman sekarang yang dianggap oleh Imam Syafi'i bid'ah tercela, di zaman sekarang dianggap bid'ah hasanah. Contoh misalnya maktam, makan-makan tahlilan setelah acara kematian. Imam Syafi'i tegas mengatakan itu bid'ah. Zaman sekarang enggak, itu bid'ah hasanah. Pada Imam Syafi'i mengatakan itu bid'ah atau madmumah. Cara prakteknya aja sama. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa illa, kata Imam Syafi'i, semua orang yang membagi bid'ah ada yang baik dan buruk telah bertabrakan dengan hadis. Karena Rasulullah tegas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap, saya mau tanya sama antum, kata setiap itu menunjukkan semua apa enggak? Semua apa? Ya, dan itu yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, sampai-sampai Abdullah bin Umar berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'a hasan wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dianggap baik oleh manusia. Iya. Apakah mati di hari Jumat itu pertanda surga? Yang matinya siapa dulu, Pak? Kalau yang matinya orang kafir, masa surga? Kalau dia matinya hari Jumat dalam keadaan berzina, masa surga?
dalam keadaan dia mabuk-mabukan, masa ya itu kebaikan? Belum tentu. Tapi kalau dia memang matinya di jalan Allah, dia seorang mukmin yang beriman dan bertakwa, insya Allah itu tanda kebaikan buat dia. Ya. Bila khatib Jumat berdoa, apakah jamaah juga mengangkat tangan? Tidak. Pertama, bahwa khatib Jumat tidak disyariatkan mengangkat tangan dan khutbahnya. Dalam riwayat Muslim bahwa ada seorang gubernur kota Madinah yang bernama Al-Marwan bin Hakam, pernah beliau khutbah Jumat lalu berdoa dengan mengangkat dua tangan. Lalu seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Abu Qayyad, langsung berkata, "Qabbahallahu hatainil yadain." Semoga Allah memburukan dua tangan ini. Sesungguhnya Rasulullah tidak lebih dari apa? Ya, dengan isyarat, dengan tunjuknya saja. Maka dari itu makmum pun tidak disyariatkan mengangkat tangan. Allahumma, kecuali kata para ulama kalau imam itu doanya khusus istisqa ketika khutbah Jumat. Ya. Ana seorang ibu rumah tangga. Orang tua Ana di Jawa sedang sakit keras, tapi Ana tidak bisa pulang padahal anak perempuan satu-satunya dan tidak punya saudara kandung. Kalau dipaksa pulang harus hutang sana sini. Ana kasihan pada suami Ana yang harus menanggung hutang tersebut. Padahal penghasilan suami Ana pas-pasan saja. Mohon nasihatnya. Ya tentunya ya keadaan seperti ini memang sulit sekali. Barangkali kalau misalnya ya kalau keadaan seperti itu harus hutang sana sini dan menyusahkan suami, sabarlah sambil mendoakan orang tua dari kejauhan. Gimana lagi? Karena hak suami lebih agung dan lebih besar. Tapi kalau memang ada yang bisa bantu dan suami ridho, pulanglah. Ya, coba dulu mungkin bisa cari bantuan ya kepada orang-orang yang diberikan kemampuan. Ya, Allahu a'lam. Apa benar Ustaz sabar itu ada batasnya? Gak benar. Lah kok bisa begitu? Ya, antum kalau sabar itu Pak, seumur hidup loh. Selama antum hayat di kandung badan, antum harus terus sabar. Sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menahan syahwat, sabar menghadapi berbagai macam ya perhara kehidupan. Sabar itu Pak, ya. Tidak boleh kita katakan ada batasnya, tidak bisa. Kenapa? Sebab kalau kita katakan sabar ada batasnya, sampai kapan? Hah? Sampai kapan batasnya? Jawab pertanyaannya. Tidak mungkin. Ketika antum ditimpa musibah, tidak boleh Anda katakan, ya Allah, sabar saya sudah habis ya Allah, saya udah nggak sabar lagi. Tidak bisa. Ya. Kalau antum misalnya selama ini sabar sama istri, kemudian antum ngomong sama istri, hari ini kesabaran saya sudah habis. Jadi buat apa dia bersabar selama itu? Tahukah antum sabar itu Pak, semakin dilatih semakin panjang. Iya. Seperti antum kalau latihan renang, pertama berenang sebalik ngos-ngosan, kedua 2 balik, 3 balik, 4, 10 kali balik, akhirnya biasa aja, nggak ngos-ngosan. Demikian pula sabar, semakin dilatih semakin apa? Panjang. Makanya kalau ada orang berkata, ya kesabaran saya sudah habis, itu namanya bukan sabar. Iya, itu namanya bukan sabar. Bagaimana seseorang zuhur sampai jam berapa sih? Hah? 12.15 ya. Bagaimana seseorang memamerkan ibadahnya kepada seseorang yang tidak beribadah dan dia mengatakan beribadahlah seperti saya, niscaya kamu bisa hidup senang seperti saya. Bolehkah dalam agama kalau dia memamerkan ibadah itu tujuannya memberikan motivasi supaya dia mau beribadah? Silakan, dengan syarat hati kita tetap ikhlas. Ya. Seperti halnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau sholat
tahajud dikeraskan suaranya. Ya, tujuannya untuk mengusir setan kata Umar bin Khattab, dan agar orang-orang ya bangun untuk sholat tahajud juga. Ya, kalau memang tujuan kita itu ikhlas dan hati kita ikhlas dan tujuan kita adalah tiada lain untuk apa? Agar memberikan motivasi ya supaya orang lain bisa mencontoh kita, maka itu masuk dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai sebuah perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Ya. Ustaz, cara yang paling mudah kenal dukun tuh gimana ya? Sebab sekarang ini marak sekali praktek-praktek pengobatan. Mereka mengatakan bahwa mereka bersandar Al-Quran dan hadis. Bapak, pelajarilah dulu Al-Quran dan hadis. Dari situ Anda akan tahu siapa dukun dan siapa bukan, siapa yang melakukan perdukunan dan siapa yang melakukan kebid'ahan, dan siapa yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau dia misalnya nanya ke bapak nama ibu, kemudian minta supaya ada telur atau ayam hitam, ayam putih, ya, minta tanggal lahir segala dan yang lain, ini biasanya apa? Dukun. Tapi kalau dia memberikan resepnya sesuai dengan apa? Pengobatan alamiah, ya, maka nggak masalah. Makanya kita lihat orangnya. Makanya tanda-tanda dukun itu biasanya seperti itu. Ya, biasanya dia nanya nama ibu, dia biasanya minta sesuatu seperti ayam hitam atau ayam putih, atau setidaknya berkorban dengan telur, ya, yang ditujukan kepada para jin tentunya. Atau misalnya disuruh melafalkan mantra-mantra tertentu, ya, yang mungkin di awalnya Al-Quran, di akhirnya Al-Quran, tengahnya Allahu a'lam. Saya pernah soalnya Pak ya, saya dikasih sebuah raja untuk mengusir hama tikus. Katanya ini dari Al-Quran. Lalu kertas itu dikuburkan di sawah, tadi ini tanaman. Katanya setelah itu tikus-tikus nggak pernah datang lagi. Makanya saya ambil, saya lihat, benar bacaan awalnya Al-Quran, akhirnya Al-Quran, tengahnya wah nyebut-nyebut nama jin, Firawe apa gitu, nggak dikenal. Wah, rupanya dia menyebut-nyebut nama jin, memanggil-manggil nama jin. Kata saya ini pengelabuan Pak, haram. Iya, subhanallah. Ya, terkadang Pak begitu Pak ya. Orang untuk mendapatkan ilmu kanuragan itu terkadang baca ayat kursi loh Pak. Saya dulu waktu SMA punya teman, dia bilang gini, saya bisa mukul orang dari jauh. Iya, saya bisa mukul orang dari jauh. Gimana caranya kamu dapat? Caranya saya membaca ayat kursi setiap malam Jumat 1000 kali. Wih, masa begitu bisa dapat? Iya, saya yakin ini bukan ilmu hitam, ini ilmu putih. Kenapa? Karena yang namanya jin pasti lari dari ayat kursi. Saya baca setiap malam Jumat 1000 kali. Akhirnya saya diberikan kekuatan bisa mukul orang dari jauh. Coba Pak ya, coba kita pikirkan, apa seperti ini benar? Kalau itu benar, pasti yang pertama kali mempelajari siapa? Rasulullah. Di zaman Rasul Pak, yang namanya peperangan itu tiap bulan kan? Hampir tiap bulan Rasulullah perang. Kenapa Rasulullah tidak ajarkan saja para sahabat, ayo ayat baca ayat kursi 1000 kali? Udah pas perang gak usah pakai tameng, gak usah pakai apa, musyrikin datang pukul dari jauh, mental semua. Ada. Ya, Rasulullah di perang Uhud saja Pak, bocor kepalanya, patah gigi serinya, bocor ininya, tancap oleh apa? Ya, penutup kepala dari besi itu. Ya. Lalu kok bisa ya? Orang baca ayat kursi bisa dapat ilmu kanuragan? Bisa, kalau caranya tidak sesuai dengan syariah.
kalau tujuannya bukan karena Allah. Sebab kata Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Karena bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat, maka iblis senang sama orang yang berbuat bid'ah dalam agama, Pak. Saya punya teman, Pak. Dia cerita ke saya, Ustaz, dulu saya punya ilmu yang hebat, Ustaz. Saya dulu melawan Nyai Kidul. Masa Pak? Dia kalah sama saya. Dulu bacaan saya surat Alam Taro Kaifa Fa'ala Rabbuka bi ashabil fil. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Itu saya pukul Nyai Kidul, keluar dari tangan saya sinar hijau. Ya, kalah. Terus antum dulu dapat seperti itu pakai apa? Nggak ada bacaan apa-apa. Saya baca ya tiap pagi sama petang baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Saya banyakin tuh. Terutama alam taro itu gacuan saya, jagoan saya itu adalah alam taro katanya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, masyaallah. Iya, memang terkadang menipu sekali, Pak. Sampai dia cerita ke saya ketika saya baca alam taro, saya amalkan tuh, Pak. Ustadz ya, datang dia orang-orang pakai sorban, pakai jubah putih. Iya. Itu yang katanya membantu saya waktu saya melawan Nyai Kidul gitu. Masya Allah. Pinter memang Pak para jin itu untuk mengelabui manusia. Kalau itu baik, bagus, tentu yang pertama kali mempelajari siapa? Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Tapi masalahnya niatnya sudah pengen dapat ilmu kanuragan. Kalau niatnya sudah bukan karena Allah, ya, berarti karena siapa? Ya, kalau sudah karena Allah, bukan karena Allah, dia bukan karena Allah, tidak akan diberikan pahala, bahkan diberikan dosa kepada dia. Ya, Allah musta'an wa laifillah. Saya punya utang di bank konvensional. Ada tawaran kerja yang gajinya lebih besar, tapi hampir tidak ada waktu untuk taklim. Sedangkan sekarang saya bekerja, gajinya tidak sebesar tawaran yang pertama, tapi saya ada waktu untuk mengikuti kajian dan taklim. Mana yang lebih baik untuk saya? Sekarang antum, kalau tujuannya untuk melunasi hutang dan segera melunasi hutang, ya, maka antum lihat dengan kerjaan sekarang yang tidak terlalu besar, bisa nggak bayar hutang? Kalau masih bisa bayar utang, ya jalani aja yang ada. Yang penting antum bisa taklim dan memperbaiki diri. Tapi antum dengan gaji yang sekarang gak bisa bayar utang, sementara utang akan terus dibawa sampai mati kita. Ya, akan ditanya kelak pada hari kiamat dan dibayar dengan amalan-amalan kita pada hari kiamat. Ya udahlah, antum cari yang lebih besar gajinya, niatkan untuk bayar utang, dapat pahala insyaallah. Dan adapun taklim, antum semaksimal mungkin cari waktu. Insya Allah saya yakin ada waktu kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Iya, Allahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah, dan dari yang salah itu dari saya pribadi dan dari kelemahan diri saya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.